Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala hamma ba'du. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, masih bersama dengan kami dalam kajian satu hari satu hadis kitab Bulughul Maram bab puasa. Hadis yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini berada di nomor urut 687 kitab Bulughul Maram bab puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. An Aisyata, hadis diceritakan diriwayatkan dari Siti Aisyah mudah-mudahan meridhoi Allahu siapa Allah Ta'ala alaih mahaluhur Allah anha dari Siti Aisyah anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iktahala ialah memakai celak siapa Nabi fi Ramadhana di dalam bulan Ramadan wa huwa dan hal adapun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam shaimun ialah sedang berpuasa. Rawa menceritakan terhadap hadis siapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah bi isnadin dengan sanad dhaifin yang lemah. Wa qala dan berkata siapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi, la yasihu tidak sah fi hadzal babi di dalam inilah bab apa syai'un sesuatu. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, hadis ini memperbolehkan kepada kita untuk menggunakan celak atau memakai celak. Memakai celak itu maknanya adalah kita itu menggunakan alat-alat celak itu sendiri yang kemudian diletakkan ke mata kita. Hal ini dipraktikkan langsung oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang artinya adalah menggunakan celak itu termasuk perkara yang sunnah dan itba'un Nabi, mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Secara letterlek hadis ini memberikan gambaran semacam demikian. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan di dalam berpuasa atau selama kita berpuasa, yaitu muftirat, perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa kita. Bukan hanya puasanya saja yang batal, tetapi juga pahala berpuasanya juga ikut batal. Mengapa demikian? Karena aslus sauminya, asal daripada puasa itu sendiri ternyata batal. Bagaimana ketika kita misalkan melakukan sesuatu yang berlebih-lebihan? Contoh misalkan berkumur-kumur saat mengambil wudhu, ataupun kita menghirup air saat berwudhu. Ketika dilakukan dengan berlebih-lebihan, kemudian ada air yang masuk ke dalam lubang mulut ataupun lewat lubang hidung kita dan sampai ke dalam jauf, ya, ke perut kita, maka hal tersebut dapat membatalkan kepada puasa kita. Oleh karenanya, untuk berhati-hati sebaiknya ketika melaksanakan kumur-kumur ataupun melaksanakan menghirup air saat mengambil wudhu, tidak berlebih-lebihan. Biasa-biasa saja yang sekiranya tidak menyebabkan air yang kita hirup ataupun air yang dibuat untuk berkumur tidak sampai masuk ke lubang jauf. Tidak hanya itu, apapun benda-benda yang sekiranya dapat masuk ke dalam lubang-lubang tubuh kita yang lain, kemudian sampai ke dalam jauf, ke perut kita,
maka itu semuanya dapat membatalkan terhadap puasa. Lalu bagaimana dengan menggunakan celak? Nah, berbeda dengan mata kita, karena di dalam mata kita ini tidak ada manfaatnya ya, tidak ada jalan atau lubang yang langsung tembus ke dalam jauf kita, langsung tembus ke lambung kita, itu tidak ada. Sehingga siapapun yang menggunakan celak dan keadaannya sedang berpuasa tidak dapat membatalkan kepada puasanya ya, tidak dapat membatalkan kepada puasanya karena alasan itu tadi. Namun untuk lubang-lubang yang lain ya, yang ada jalan tembusnya ke lambung kita, ke pencernaan kita, ke jauf kita, maka ketika ada benda yang masuk lewat lubang tersebut, maka dapat membatalkan terhadap puasa kita. Itulah penjelasan hadis yang dapat kita ambil dari penjelasan hadis-hadis ini. Para pemirsa yang budiman dimanapun berada, apa fiqhul hadis yang dapat kita ambil dari hadis yang telah kita kaji ini? Yang pertama adalah jawazu iktihali shaimi naharon, yaitu memang menggunakan celak bagi orang yang sedang berpuasa di waktu siang, hukumnya adalah boleh, tidak membatalkan terhadap puasanya. Qalat asy-Syafi'iyyatu wal Hanafiyyatu al iktihalu lis-shaimi jaizun wa la yuftiru sawa'un awjada ta'amahu fi halqihi amla. Bagi pendapatnya Imam Syafi'i dan pendapat Imam Hanafi, menggunakan celak bagi orang yang berpuasa itu hukumnya adalah boleh ya, dan tidak membatalkan terhadap puasanya. Walakinnahu 'inda Syafi'iyyati khilaful aula. Wa qalat al-Malikiyyatu wal Hanabilatu yufsidu shaumah bil iktihali naharan idza wujida ta'amuhu fi famihi wa yukrahu idza lam yajid ta'amuhu fi famihi ya. Namun menurut Imam Malikiyah ya, atau pendapatnya Imam Ahmad ya bin Hambal, menyatakan bahwa puasanya orang yang iktihal di waktu siang hari, menggunakan celak di saat siang hari dan keadaannya sedang berpuasa, itu dapat batal juga ya, dengan catatan ada sisa makanan di dalam mulut yang bersangkutan ya, sehingga sisa makanan itulah kemudian secara sengaja ya pada akhirnya masuk ke jauf, ke lambungnya. Nah, sehingga membatalkan. Artinya adalah bukan iktihalnya yang membatalkan, tetapi ada sisa makanannya itulah yang dapat membatalkan. Kemudian sisa makanan yang ada di mulut kita, yang nyangkut di gigi-gigi kita misalkan, kemudian kita telan, maka itu masuk dalam perkara yang dapat membatalkan. Artinya juga tidak merusak terhadap puasa kita ketika menggunakan celak. Wa yukrahu idza lam yajid ta'amahu fi famihi. Namun kalau memang tidak ada sisa makanan di gigi kita, di mulut kita, maka hukumnya makruh ya, hukumnya adalah makruh. Itu bagi pendapat Malikiyah dan Hanabilah. Nah, inilah fiqhul hadis yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat, dan mudah-mudahan pula menggunakan celak sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat kita ikuti. Wallahu a'lamu bishawab, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.